Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين ذي بغي ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء واغفر لنا ولوالدينا ولمن حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنا وسلم على عبدك محمد وارزقنا كما المتابع له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع انتفاع الأرواح والدين ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لروح النبي محمد بن عبد الله الهدار ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعد في بإمارة هذا المعهد نظر غش المغفرة وبركاتهم وأصارهم من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا يورث الفقر رواه القضاعي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan zina itu akan menghasilkan kefakiran. Perbuatan zina itu menyebabkan kefakiran. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala udah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa perbuatan zina itu adalah tercela, menjijikkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu tadi itu mendekati perbuatan zina. Kalimat mendekati perbuatan zina itu adalah gambaran bahwa manusia tidak mungkin secara naluri, secara akal, secara nurani, hati yang bersih akan melakukan itu perzinaan, kecuali kalau sudah maksimal sabab-sababnya diterjang. Nggak mungkin orang itu berzina langsung, Pak, karena jelek perbuatan zina itu. Nggak mungkin akan langsung tidur sama pelacur, kecuali kalau sudah betul-betul dia tadi itu menentang akalnya sendiri, menentang daripada hati nuraninya sendiri, membuka auratnya, apalagi wanita di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya. Memalukan sebetulnya itu. Tapi kenapa masih melaksanakan itu perzinaan? Karena mereka sudah membiasakan sebab-sebabnya zina. Sebab-sebabnya zina. Apa itu sebabnya zina? Memandang laki-laki yang ajnabi atau perempuan-perempuan yang ajnabiyah. Sering delok wong lanang, sering delok wong wedok. Itu sebabnya pertama. Dari sering melihat, akhirnya pingin dia tadi itu mengenal lebih dekat. Sudah mengenal, pingin dia tadi itu memegang.
Akhirnya syahwatnya yang sudah di muka, akalnya di belakang. Kalau sudah demikian terjadilah perzinaan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perzinaan. Artinya sabab yang menyampaikan kamu ke dalam perbuatan perzinaan kamu hindari. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya itu perbuatan perzinaan tercela, menjijikkan. Wasa'a sabilah, dan jalan yang salah. Kawin kok berzina? Karena itu orang yang berzina ini bukan sifatnya orang yang beriman. Orang beriman tidak mungkin berzina. Loh, kawin bisa kok. Lah nanti bakal kawin, zina dulu. Lah, ini terjadi Pak, ini terjadi sekarang di akhir zaman ini terjadi. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah melaksanakan orang perzina ketika dia melakukan perzinahan dia menjadi orang beriman. Nggak mungkin orang beriman begitu. Artinya tipis imannya dah. Udah nyaris copot imannya. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, dan tidaklah ada seseorang ketika dia mencuri dikatakan beriman. Enggak ada. Orang mukmin tidak mungkin mencuri, karena orang mukmin tadi itu takut dengan yang haram. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah ketika ada orang meneguk khamr dikatakan orang beriman. Enggak mungkin orang yang beriman itu mantap imannya, sempurna imannya, kalau dia tadi itu meminum khamr. Enggak ada ceritanya. Orang yang beriman jauh daripada perbuatan zina, orang yang beriman jauh daripada minuman keras, orang beriman jauh daripada pencurian. Karena itu jaga imannya. Dengarkan baik-baik. Ketika kamu tadi itu senang memandang aurat orang lain, maka sebentar lagi anak cucu kamu akan menjadi pemandangan auratnya kepada orang lain. Ketika kamu menikmati tubuh orang lain dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah, sebentar lagi anak cucu kamu akan dinikmati. Nabi SAW mengancam dalam satu hadis, man zana zunia walau fi haiti darih. Siapa orang yang melakukan perzinahan, nanti keluarganya dalam pagar rumahnya sendiri akan dizinai sama orang lain. Hati-hati loh, kualat tiwi. Hati-hati. Setan menggalakkan bagaimana caranya perzinahan semakin babas, dibantu sama pasukan-pasukannya daripada Yahudi dan Nasara, bagaimana menggalakkan itu perzinahan, sehingga film-film ceritanya lakon itu berzina dulu, minum khamr dulu. Kalau kepingin ngadepi bajingan-bajingan, kalau kepingin menghadapi perampok-perampok, kalau ingin menghadapi preman-preman, kalau ingin menghadapi musuh-musuh, minum khamr, ke diskotik sama pelacur dulu, nanti setelah itu menang dia. Ya itu yang ditampilkan.
bukan sejarahnya orang yang soleh, yaitu bintang film. Belum lagi penampilan film-film porno bebas diobral dengan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Mereka adalah membawa misi syaitan, misi setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan kepada kamu untuk kamu tadi itu menjadi orang yang fakir, kemelaratan, dan mengajarkan kamu untuk berbuat kekejian, yaitu perzinahan kah, homoseks kah, lesbian kah. Tapi kalau kamu itu nurut sama Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, Allah menjanjikan kepada kamu ampunan dosa dan kemurahan dan anugerah, wallahu wasi'un alim. Nurut sama setan melarat, Pak. Mana ada ceritanya orang yang judi jadi kaya raya? Tumpes mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik dah ono cerita nih. Mana ada orang yang berzina akan menjadi sukses? Mana ada? Belum mati udah penyakit macam-macam. Mana ada orang yang homo akan bisa jadi orang yang baik? Sampai tuwek lembeng, si muda lembeng, si ono sing ngelirik. Tapi kalau sudah tuwek lembeng, sopo kati ngelirik? Coba bagaimana keadaan hidupnya mereka? Susah terus. Coba dia menjadi orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dan dia akan mendapatkan anugerah. Kenapa? Dia akan masuk surga nantinya di akhirat. Kalaupun tidak kaya di dunia, dia masuk surga ada di akhirat. Tanyakan sama pelacur-pelacur yang kamu mendapatkan biaya dapat hasil 200.000, mari ngono kan kamu nak penyakit, berapa biayanya kamu? Tanyakan orang yang minum khamr itu, bagaimana kamu ketika sudah tua, masa sakitnya itu? Lihat orang-orang yang minum khamr, orang yang kecanduan narkoba, kalau udah tua bagaimana mereka? Melarat total, susah hidupnya. Karena itu udahlah nurut sama Allah biar dapat ampunan dan dapat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zina yuritul faqra, persis dengan yang difirmankan asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Di akhir zaman, perzinaan ini semakin bebas dan semakin nampak. Perzinaan semakin bebas, semakin nampak. Dalam satu hadis Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina. Tidak akan muncul kiamat, datang kiamat, sehingga ilmu diangkat oleh Allah. Diangkat oleh ilmu bukan karena bodoh manusia, mungkin banyak ulama dan ustadznya, tapi perbuatan mereka, ucapan mereka tidak seperti yang diilmuinya. Masa ustadz, kiai, ceramah nyeritakan bodinya wong wedok? Hah? Ngomongnya seperti orang yang tidak belajar, seperti yang tidak baca kitab. Yang diceritakan bodinya perempuan, ceramah lagi Isra dan Mi'raj Nabi, tapi yang diceritakan wong wedok. Ngono cekakaan wong sungi. Usiren ustadz model ngono iku. Lah buat apa? Ndak perlu baca kitab, ndak perlu mondok, Pak. Kalau begitu itu, Pak, panggil itu pelacur-pelacur, suruh dia tadi itu menceritakan lebih nikmat sampean. Nggak usah
usah kiai kalau hanya menceritakan perempuan, menceritakan orang pacaran, menceritakan hubungan seks, nggak usah orang yang mondok, keliru sampean. Yurfa'al ilmu diangkat oleh Allah sehingga sekalipun ustadznya omongannya seperti orang yang nggak punya ilmu. Berkahnya ilmu, cahayanya ilmu diangkat oleh Allah. Wa yadhhara jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Masya Allah, santri loh, kaya orang bodoh perbuatane. Ustad kaya orang ndak duwe ilmu perbuatannya. Nampak kebodohannya ada di mana-mana. Wa yushrabal khamru, khamr diminum di mana-mana bebas. Warung-warung jualan khamr, supermarket jualan khamr. Tidak apa-apa kalau 5%, kalau di atas 5% tidak boleh. Orang bisa minum 100% gara-gara 1% dulu. Tidak apa-apa. Ilmu ini sopo, tidak apa-apa itu. Kemudian wayat harazina, perzinaan nampak ada di mana-mana. Pelacur tidak sungkan. Sampai lihat itu. Masya Allah, di Pasuruan itu loh, Pasuruan kotanya. Kiai, pondok, inglentrek. Ada di mana-mana. Cik nekati kalau joget pakai pakaian bikini, pakai pakaian yang minim menutup auratnya. Cik nekati. Pelacur-pelacur orang banci di pinggir jalan ndak sungkan blas masih dalan yang situ kiri. Karena itu ayo bangkit, orang Islam bangkit. Biar mereka tadi itu tidak semena-mena. Nggak boleh didiamkan. Nanti melarat kabeh sak sungi iki kok. Az-zina yurithul fakra, perzinaan itu akan menghasilkan kefakiran. Duduk wong sing zina tok, Pak. Perbuatan zina itu akan menghasilkan kefakiran. Lah kalau sampean biarkan duduk sing zina tok, sekitarnya semuanya akan bisa menjadi fakir. Az-zina bukan az-zani. Perbuatan zina itu akan menghasilkan kefakiran. Artinya imbasnya juga bisa kepada yang lainnya. Hati-hati loh. Karena itu musuh kita bersama itu perzinahan. Itu hak asasi manusia. Uripono di Amerika kono. Ojo di Indonesia. Hak asasi manusia. Suruh jadi pelacur anak-anaknya itu, yang ngurusi hak asasi itu. Suruh jadi pelacur istrinya kalau mau. Nggak mau dia lindungi. Anaknya orang lain boleh jadi pelacur. Istrinya orang lain boleh jadi pelacur. Perempuannya orang lain jadi pelacur. Tapi perempuannya dia nggak boleh. Nggak benar. Nah, karena itu kita jangan mau dibudui. Kita harus jaga daerahnya kita daripada perzinaan. Model Indonesia yang banyak ulamanya no MUI ini. Apa MUI ini? Majelis Ulama Indonesia. Nggak punya undang-undang untuk melarang perzinahan. Nggak punya. Yang diikuti undang-undang Belanda. Itu jajah Indonesia dari dulu diikuti. Karena itu umat Islam ini merem kabeh, Pak. DPR musuh di pusat yang merem kabeh, tidak peduli dengan perzinaan. Wah, dibuat undang-undang kawin. Kalau tidak pakai surat masuk penjara. Zina tidak ada surat, tidak apa-apa. Ya apa model kok ngene? Karena itu umat Islam harus bersuara.
Tidak boleh diam. Daerahnya masing-masing, desa ini sampean masing-masing, kampungnya sampean masing-masing. Kalau ada yang begitu, protes. Ya jangan anarkis, ojo dibendungi, tapi protes. Tidak boleh melakukan, atau kalau enggak keluar dari daerah kami, gitu. Jangan ngerusak kamu ada di sini. Nanti akhirnya anaknya sampean kumpul sama pelacur, anaknya sampean kumpul sama bencong, ya rusak jadinya nantinya. Nah, daerah di nggone wong ngono ya meneng ae jegideg ae. Itu harus diberantas. Nggak usah takut. Itu yang jaga preman, itu yang jaga adalah TNI, laporno. Itu yang jaga adalah polisi, laporno. Kenapa? Kepolisian dan TNI sendiri kalau ada anggotanya berbuat begitu malu. Malu mereka. Kenapa? Itu perbuatan keji. Perbuatan secara akal naluri manusia itu adalah perbuatan keji. Elek. Alhasil begitulah di akhir zaman itu banyak perzinahan. Kemudian kalau sudah banyak perzinahan, idza katsura zina katsura mautul faj'ah. Kalau sudah banyak perzinahan, banyak mati mendadak. Moro-moro mati. Itu tanda-tandanya kalau banyak perzinahan, banyak mati mendadak. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda pernah datang kepada Nabi. Pemuda datang kepada Nabi. Pemuda ini minta izin, cuma aneh. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat ketika dengar gini gitu mencelat kabeh. Lu kurang ajar. Minta izin berzina sama Nabi. Nabi senyum. Sini. Maju ke depan kamu. Maju itu muda. Kamu mau berzina? Iya. Iya ya Rasul. Ntar saya mau tanya. Kalau ada seseorang mau berzina sama ibumu, kamu seneng enggak? Loh jangan ya Rasul. Tak antem sampai aku. Orang lain juga nggak mau kalau ibunya berzina dengan kamu. Kalau ada orang lain berzina sama anaknya kamu, bagaimana? Wah, jangan. Bacok sama saya. Orang lain juga tidak mau anaknya berzina dengan kamu. Kalau berzina sama saudaranya kamu, gimana? Jangan. Saya hajar dia. Orang lain juga tidak mau dia berzina dengan kamu, saudaranya berzina dengan kamu, saudarinya berzina dengan kamu, terus direntet. Lah kalau kamu mau menikmati keluarga orang lain, anak orang lain, perempuan orang lain, tapi kamu tidak mau keluarga kamu disentuh, maka tidak adil itu namanya. Harus sadar itu orang. Kemudian didoakan dadanya oleh Rasulullah, diusap, didoakan, dibaca-bacai. Kata pemuda tadi itu, demi Allah, setelah aku dibacain oleh Rasulullah, tidak ada perbuatan yang aku benci melebihi daripada perzinahan. Hati-hati, ya ojo dikai dolenan itu. Yang ngerusak itu sebetulnya HP itu. Karena itu anaknya sampean, laki atau perempuan, kalau HP-an deloken SMS-i, dikontrol sama siapa? Hati-hati, jangan-jangan sampean yang hadir pengajian anaknya meteng di luar nikah nanti. Jangan-jangan ternyata anaknya tadi itu udah entente wong wedok pisan. Hati-hati. Ini zaman akhir ini Pak, ini bukan zamannya sahabat ini. Ini pelacuran bebas ada di mana-mana ini. Pelacuran bebas ada di mana-mana, karena itu hati-hati.
Anaknya sampean belum balik itu bisa ngelihat pahanya perempuan ajnabi. Ya apa kalau sudah begini nih? Karena itu ayo ya, betul-betul kita sikapi dengan serius masalah ini. Jangan sampai satu pun di antara keluarga kita ada yang melaksanakan perzinahan, karena itu akan bisa berimbas kefakiran, akan berimbas kefakiran. Naudzubillah min dzalik ya. Perempuan-perempuan hati-hati. Perempuan-perempuan ini jangan seneng kalau disapa sama laki-laki. Jangan seneng kalau disalami sama laki-laki. Jangan seneng kalau di SMS-i sama laki-laki. Hati-hati sing wedok-wedok ini. Ibu-ibu anaknya perempuan dijaga. Kenapa? Itu berarti laki-laki pengalaman. Itu bukan perempuan pertama yang disapa. Itu bukan perempuan pertama yang di SMS-i. Itu bukan perempuan pertama yang disalami, berarti pengalaman. Jangan-jangan nanti anaknya sampean hanya dinikmati sementara, setelah itu ditinggal kabur nanti. Karena itu harus bisa jaga diri, wahai wanita. Jadilah kamu wanita yang solihah, supaya nanti dapat jodoh laki-laki yang soleh. Ojo dadi wong wanita sing grapi ambek wong lanang. Laki-laki yang grapi ambek wong wedok itu berarti laki-laki yang tidak tanggung jawab. Jagongan dadi durung rapi jagongan. Padha dene. Yang perempuannya kurang bener, dapatnya laki-laki yang enggak bener. Cari laki-laki yang bersih, dalam arti tidak pernah dia tadi itu duduk bersama perempuan yang tidak halal bagi dia. Caranya kamulah jadi perempuan yang solihah, yang tidak pernah mengenal seorang pun laki-laki gitu. Wedok kok kayak tugu ngono kabeh wong diterima, ya jangan. Nah, karena itu hati-hati ya, hati-hati. Ini perzinahan ada di mana-mana sekarang ini. Baik. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan ada di mahsyar, akan terjadi bau busuk. Bau busuk itu dicium oleh seluruh manusia dan jin ada di mahsyar. Tahu apa bau busuk? Bukan karena WC, karena mencret di kono. Bukan karena pabrik atau yang lainnya, bukan karena kotoran, tidak. Apa bau busuk? Dari kemaluannya orang yang berzina. Keluar bau busuk yang akan dicium dan disaksikan nanti oleh seluruh manusia dan jin, bahkan malaikat yang ada di mahsyar nantinya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati jokon. Jangan dianggap enteng itu perbuatan. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan keji, yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, anak turunan kita Allah jaga daripada perbuatan zina. Allah selamatkan kita semuanya daripada perbuatan zina. Dijadikan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Karena itu sekali lagi, laki-laki, kalau kamu cari jodoh jangan sembarangan. Ketemu di jalan seneng dadi rabi. Jangan. Kenalan di internet dadi rabi. Jangan. Perempuan juga begitu. Jangan kamu asal ketemu di jalan seneng rabi. Kemudian ketemu di internetan seneng rabi kawin. Jangan. Kamu harus teliti. Gimana sholatnya?
Gimana ibadahnya? Gimana zikirnya? Jangan kamu seneng kecuali karena orang itu taat kepada Allah dan Rasulullah. Ganteng eman dah. Antu orang yang ganteng tapi akhlaknya jelek, nanti menyebabkan kamu menyesal selama-lamanya. Karena itu cari orang yang soleh, cari perempuan yang solihah, sehingga nantinya ketika dalam berumah tangga akan terjadi keharmonisan. Kemudian kalau punya anak akan dididik dengan pendidikan yang baik sehingga masa depannya akan menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan yang belum kawin Allah jodohkan dengan yang baik, jodoh yang sejati, yang serasi, yang bisa mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك ربنا ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.